Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fajrul Islami Eskom Mkom, merupakan dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, saya berkomitmen untuk terus melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi mahasiswa. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan video pembelajaran untuk kegiatan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada mata kuliah konsep pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah konsep pemrograman berorientasi objek merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah KUSI 13003 dilaksanakan pada semester 1 dengan beban pembelajaran sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau OOP serta penerapannya dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar seperti kelas, objek, metode, tipe data, serta konsep utama OOP yaitu encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, dan abstract class. Selain konsep dasar tersebut, mahasiswa juga mempelajari exception handling, multithreading, collection, framework, Java API, database connection, graphical user interface, serta deployment aplikasi Java. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pemrograman berorientasi objek serta mampu menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi informasi. Pada mata kuliah konsep pemrograman berorientasi objek memiliki dua capaian pembelajaran lulusan. Pertama, mampu mengidentifikasi, memformulasikan, mengevaluasi, dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu organisasi. Dua, mampu menerapkan konsep sistem dan teknologi informasi yang dibutuhkan pada proses perancangan dan implementasi sistem. Capaian pembelajaran mata kuliah. Berdasarkan CPL, mata kuliah konsep pemrograman berorientasi objek memiliki dua capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan menggunakan pendekatan berorientasi objek dan mampu membuat program dengan konsep object-oriented programming. Dua, mahasiswa mampu menerapkan paradigma pemrograman berorientasi objek dalam merancang dan mengembangkan suatu program untuk menyelesaikan suatu masalah secara individu maupun dalam tim. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, proses pembelajaran dilakukan secara bertahap melalui beberapa sub-capaian pembelajaran mata kuliah. Sub-CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep object-oriented programming, menjelaskan perbedaan antara kelas dan objek, implementasi kelas dan objek, metode dalam bahasa Java, serta tipe data. Tiga, mahasiswa mampu memahami konsep encapsulation dan implementasinya dalam pemrograman berorientasi objek. 4. Mahasiswa mampu merancang diagram kelas atau class relationship sebagai dasar dalam perancangan sistem berbasis objek. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep inheritance dalam pemrograman berorientasi objek. 6. Mahasiswa mampu memahami konsep polymorphism dan penerapannya dalam pemrograman. 7. Mahasiswa mampu memahami konsep interface dan abstract class serta implementasinya dalam program. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep static dan final method maupun variabel pada Java. 9. Mahasiswa mampu memahami konsep encapsulation, handling, dan class exception handling serta menerapkannya dalam program. 10. Mahasiswa mampu memahami konsep multithreading pada Java serta implementasinya dalam pengembangan aplikasi. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu metode DIA, Direction, Interaction, and Assessment. Direction, pada tahap ini dosen memberikan arahan mengenai tujuan pembelajaran, materi yang akan dipelajari, konsep yang harus dikuasai mahasiswa, serta memberikan contoh penerapan konsep OOP menggunakan bahasa pemrograman Java. Interaction, pada tahap ini pembelajaran dilakukan melalui diskusi, presentasi kelompok, simulasi, praktik pemrograman, dan pembahasan studi kasus.
Mahasiswa diberikan kesempatan untuk aktif berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta melakukan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan. Assessment pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran mahasiswa melalui tugas, presentasi, praktik, proyek, serta evaluasi pembelajaran. Pada proses pembelajaran, mata kuliah ini juga digunakan pendekatan project-based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diarahkan untuk menghasilkan sebuah proyek pemrograman dengan menerapkan konsep object-oriented programming. Tahapan pembelajaran dimulai dari identifikasi permasalahan, perancangan solusi, pembuatan desain kelas dan objek, implementasi menggunakan Java, pengujian program, hingga presentasi hasil proyek. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkan konsep pemrograman dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Sistem penilaian. Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil pembelajaran mahasiswa. Komponen penilaian terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, evaluasi atau ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Baik, demikian pengantar mengenai mata kuliah konsep pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan video pembelajaran yang telah saya siapkan sebagai bagian dari pelaksanaan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Oke, alhamdulillah. Amin. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kemudian, pastikan semua komputeran dalam keadaan ready dan aktif ya. Coba cek lagi. Sudah semua? Kalau ada yang belum, coba cek lagi perangkatnya, kemudian tombol power. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Untuk absennya silakan dijalankan ya. Oke, hari ini kita masuk pertemuan kedua. Mata kuliahnya apa? Konsep pemrograman berorientasi objek. Di pertemuan kedua ini materi kita yaitu tentang komponen utama OOP dan tipe data pada Java. Di pertemuan pertama kita sudah membahas sekilas ya tentang konsep dasar pemrograman, kemudian sejarah Java. Masih ingat? Oke, kita coba review dulu ya sebelum kita masuk materi hari ini. Kita coba review. Kemarin ada 3 tingkatan bahasa pemrograman. Jadi ada 3 tingkatan utama. Ada yang ingat? Oke, ada yang bisa? Oke, silakan. Oke, ada 3 tingkatan. Oke. Kalau secara tingkatannya apa? Tingkatan 1. Oke. Oke, baik. Jawabannya benar. Ada yang masih mau melengkapi? 3 tingkatan bahasa pemrograman. Ada yang sudah bagus ya? Ada yang bisa melengkapi jawabannya? 3 tingkatan bahasa pemrograman. Ada 3 tingkatan bahasa pemrograman kemana? Apa? Ada yang tahu? Bahasa pemrograman apa? Apa? Bahasa pemrograman? Ya, silakan. Oke. Bahasa pemrograman itu ada 3 tingkat. Itu ada tingkat rendah. Tingkat rendah itu itu dengan bahasa mesin. Oke. Dan kedua itu tingkat menengah. Yang menengah itu adalah gabungan dari bahasa mesin dan juga bahasa manusia. Ya, oke. Yang paling tinggi itu adalah tingkat tinggi. Yang itu adalah pemrograman dengan bahasa manusia. Seperti itu. Oke, baik, benar ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi ada 3 tingkatan utama bahasa pemrograman. Terima kasih. Jadi ada tingkatan low level language, middle level language, dan high level language. Oke. Kemudian sejarah Java sudah kita bahas kemarin. Siapa penemu bahasa pemrograman Java? Oke, silakan. James Gosling, Pak. James Gosling. Oke, benar sekali jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi penemu Java itu adalah James Gosling. Beliau adalah saintis atau ilmuwan dari Kanada ya. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya sudah paham dan ingat ya materi kita yang pertama. Sekarang kita masuk ke materi kedua, itu komponen utama, OOP dan tipe data pada
Java. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Pertama itu menjelaskan pengertian dan fungsi dari komponen utama OOP. Ya, kita memahami pengertian dari komponen utamanya, ada kelas, ada objek, ada metode ya. Kemudian memahami hubungan antara kelas, objek, metode dalam proses pembuatan program. Kita memahami hubungan antara kedua komponen ini. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian dan fungsi tipe data. Kita paham fungsi tipe data itu pengertiannya, ini tipe datanya untuk apa ya. Kemudian yang keempat, menerapkan tipe data yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan nilai. Kita juga sesuai menerapkan tipe datanya sesuai dengan kegunaan nilainya. Oke, manfaatnya apa? Yaitu memiliki pemahaman dasar tentang fondasi pemrograman berorientasi objek. Jadi kita memiliki pemahaman bagaimana konsep pemrograman berorientasi objek itu diterapkan dalam sebuah bahasa pemrograman. Yang kedua, itu menguasai dasar logika pemrograman, khususnya dalam pengelolaan nilai. Jadi kita paham bagaimana penerapan nilai itu sesuai dengan kegunaan datanya. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke komponen utama OOP. Jadi komponen utama OOP itu ada 3 ya. Dia ada 3. Ada kelas, ada objek, ada metode. Jadi kalau seandainya nanti saudara ada melihat coding, oke, ada melihat coding, dan di coding itu ada 3 komponen ini, maka coding tersebut itu bisa dipastikan adalah berkonsep OOP. Apapun itu codingnya, apakah itu Java, apakah itu PHP, apakah itu HTML, dan lain sebagainya. Kalau ada 3 komponen ini, maka bisa dipastikan codingnya itu adalah konsepnya OOP. Oke, kita bahas dulu yang pertama, kelas ya. Apa itu kelas? Kelas merupakan gambaran atau abstraksi karakter dan sifat dari suatu objek. Kelas dapat mendefinisikan ciri dan perilaku objek tersebut. Jadi, kelas itu menggambarkan abstraksi atau karakter dari sesuatu. Kalau kita kaitkan ke program ya. Oke, dari nama kelas saja itu kita bisa tahu program yang dibuat itu apa. Oke, contoh ya, nama kelasnya misalnya akademik. Oke, berarti kita akan tahu program ini berkaitan dengan program akademik, sistem informasi akademik, sistem informasi kampus dan lain sebagainya. Dari nama kelasnya ya. Oke. Beda kalau dengan prosedural ya. Masih ingat ada konsepnya, ada OP, ada prosedural ya kan? Kalau prosedural itu kita bisa tahu program itu apa kalau kita sudah baca codingnya satu persatu ya kan? Kita baca dulu codingnya satu persatu baru tahu oh ini projectnya atau program tentang transaksi ya. Oh ini tentang reservasi, oh ini tentang akademik. Tapi kalau dari OOP, dari nama kelasnya saja kita sudah tahu, oh ini projectnya tentang apa. Oke, makanya kelas itu menggambarkan suatu karakter. Kemudian yang kedua, objek. Jadi nanti dalam kelas nanti ada objek ya. Oke, itu urutannya. Apa itu objek? Objek adalah suatu data atau entitas yang berwujud maupun tidak berwujud. Memiliki sifat karakteristik tertentu sesuai dengan kondisi atau status dari penggunaannya. Ini menggambarkan status dari kegunaan datanya untuk apa. Oke, kembali kita ke program tadi ya. Di program itu kita kan ada coding ya. Ada coding simpan input ya. Ada coding input, ada coding apa lagi? Proses. Kemudian ada coding untuk output ya kan? Ada output. Coding-coding ini itu kita bisa kelompokkan dia sesuai dengan kegunaan datanya. Contoh, coding-coding untuk input kita akan kelompokkan dia menjadi satu objek namanya objek input misalnya ya. Oke, objek input. Kemudian coding-coding atau perintah yang untuk proses kita kelompokkan lagi dia menjadi satu objek. Namanya objek proses misalnya ya. Kemudian coding-coding untuk output. Itu kita kelompokkan lagi dia menjadi satu objek namanya objek output atau laporan. Jadi tadi ada objek input, objek proses, dan objek output. Kita kelompokkan sesuai dengan kegunaan datanya ya. Makanya tadi objek adalah itu menggambarkan kondisi dari kegunaan datanya. Oke, itu objek. Kemudian di dalam objek nanti ada metode. Apa itu metode? Metode itu merupakan tata cara objek tersebut diperlakukan ya, atau penggunaan atau manfaat dari objek tersebut. Jadi bagaimana objek itu diperlakukan ya. Tadi kita ada 3 objek ya kan? Ada objek input, objek proses, sama objek output. Oke. Bagaimana tata cara diperlakukan objek tersebut? Yaitu kalau misalnya objek input berarti ada statement input di sana. Ya, berarti metodenya apa? Kita gunakan statement input untuk objek inputnya. Kemudian kalau objeknya proses tadi, berarti metodenya apa? Kita gunakan statement proses.
Kalau misalnya objek output laporan, berarti metodenya apa? Kita gunakan statement-statement untuk output. Gitu ya. Jadi 3 kelas, objek, metode. Oke? Berikutnya, ini ada ilustrasi ya. Oke, ini supaya lebih memahami lagi komponen utama dari OOP ini. Di sini ada kelas kita, misalkan nama kelas kita ada kue. Tadi kelas pengertiannya apa? Menggambarkan abstraksi atau ciri sesuatu, ya kan? Sekarang nama kelas kita adalah kue. Kemudian nanti di kue ini kita akan ada objek, ya, objek yang itu kegunaan datanya apa? Jadi kalau kue, misalnya kita akan buat kue coklat. Kemudian nanti kita ada kue strawberry. Kita nanti ada buat kue keju. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu cara membuat kue coklat, maka kita bisa masuk ke objek kue coklat. Kalau kita ingin tahu cara membuat kue coklat ya. Kemudian kalau kita ingin tahu cara untuk membuat kue ke strawberry, kita masuk ke objek kue strawberry. Kemudian kalau kita ingin tahu cara membuat kue keju, maka kita masuk ke objek kue keju. Jadi objek tadi menggambarkan kegunaan datanya ya. Kalau kita mau tahu cara buat kue coklat, objek kue coklat. Kalau mau strawberry, strawberry, keju, kue keju. Oke? Tadi sama seperti tadi, objek proses, objek input, objek output. Kemudian metode lagi. Metode, apa tadi metode? Yaitu bagaimana objek itu diperlakukan. Ya. Nah, contoh di sini, misalnya kue coklat itu dipotong. Oke? Dipotong metodenya. Kemudian kue stroberinya dibungkus. Dan kue kejunya itu dimakan. Sama seperti tadi. Kalau objek input berarti metodenya apa? Ada statement-statement input yang digunakan. Kalau misalnya proses, berarti ada statement-statement proses yang digunakan. Kalau misalnya output, objek output berarti ada statement-statement output yang digunakan ya. Oke, ini paham nih untuk komponen utama OOP? Paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke tipe data lagi ya. Oke. Tipe data pada Java. Jadi tipe data ada 4 tipe data umum yang digunakan dalam bahasa pemrograman Java. Oke, yang pertama itu ada tipe data angka, tipe data karakter, ya, tipe data boolean, dan tipe data objek. Kita bahas dulu yang pertama tipe data angka atau bilangan. Ya, tipe data angka atau bilangan ini tipe data yang digunakan untuk kalkulasi. Oke, jadi angkanya itu untuk kalkulasi atau proses. Ya. Dan di tipe data angka ini ada 2. Ada yang tipe data angka bulat atau bilangan bulat, berarti tidak berkoma ya. Kemudian ada tipe data desimal atau bilangan berkoma. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu tipe data bilangan bulat. Ada 4 perintah yang bisa digunakan dalam bahasa pemrograman Java. Ada byte, ada short, integer, long. Di keempat ini, kalau kita ingin input datanya itu bilangan bulat, ya, kita bisa gunakan yang keempat nih. Tapi bedanya hanya size dan jumlah digitnya ya. Oke. Dan rata-rata kalau programmer itu biasanya gunakan integer. Oke, biasanya integer karena itu default-nya atau umum digunakan ya. Semua transaksi bisa. Tapi kalau seandainya kita ada output-nya itu lebih besar digitnya, ya. Ini untuk bilangan bulat dulu. Output-nya misalnya lebih besar digitnya, maka kita bisa gunakan long. Oke, tapi ini untuk yang bilangan bulat. Oke, yang tidak berkoma, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk yang bilangan berkoma lagi atau desimal. Untuk bilangan desimal ini ada 2 ya. Ada float dan double. Fungsinya sama untuk bilangan berkoma. Kalau ada proses atau transaksi yang bilangan berkoma. Bedanya sama tadi ya, ada size dan digitnya saja. Itu double lebih besar size dan digitnya dibandingkan float. Dan default-nya atau banyak digunakan oleh programmer itu float ya. Nah, kembali tadi kalau seandainya transaksinya hasilnya itu cukup besar. Misalnya project-project tentang perbankan dan lain sebagainya, itu kan size-nya besar ya, nominalnya ya, digitnya. Maka kita bisa gunakan double. Kalau output-nya itu berupa angka desimal. Oke, paham ya untuk angka? Berikutnya, yang kedua, tipe data karakter lagi. Tipe data karakter, perintah di Java yang digunakan adalah char. Oke ya, karakter char. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya itu dia menyimpan satu karakter berupa huruf. Oke, jadi dia 1 digit, oke, dan jenis datanya apa? Huruf, ya. 1 digit dan jenis datanya adalah huruf dia. Kalau seandainya dia 1 digit tapi jenis datanya angka, bagaimana? Bisa?
Nggak bisa ya, walaupun dia satu digit. Jadi dia karakter ini hanya bisa digunakan dia satu digit dan huruf. Nah, oke, jadi misalnya huruf ya nilai A, B, C ya, kita bisa gunakan char. Paham ya? Kemudian yang ketiga, tipe data boolean. Nah, apa itu tipe data boolean? Perintah di Java-nya juga boolean ya. Menyimpan nilai logika benar atau salah. Jadi kalau kita ada form dan data yang disimpan itu adalah true false ya, sudah atau belum, iya atau tidak, maka kita bisa gunakan tipe data boolean ini. Oke, dengan tipe data boolean. Kemudian yang keempat, tipe data objek ya. Tipe data objek. Tipe data objek ini ada dua. Ada untuk kumpulan karakter, kemudian ada tipe data waktu dan tanggal ya. Untuk tipe kumpulan karakter ini perintah yang digunakan adalah string. Oke ya. String. Apa ciri-cirinya? Yaitu menyimpan teks atau kumpulan karakter atau dia lebih dari satu digit ya. Kemudian bisa gabungan huruf dan angka atau gabungan huruf saja atau gabungan angka ya. Jadi ya, dia lebih dari satu digit, bisa gabungan huruf dan angka, bisa gabungan angka. Apa contohnya? Misalnya Nick ya. Nick itu datanya apa? Angka. Tapi kita gunakan di sini string. Kenapa? Karena datanya itu hanya untuk indeks. Ya, datanya hanya untuk indeks ya. Bukan untuk dikalkulasikan. Makanya kita bisa gunakan string ya. Apalagi contohnya? Nomor BP ya, benar ya. BP itu juga angka kan? Kumpulan angka ya. Tapi dia bukan untuk kalkulasi, tapi untuk indeks. Oke. Nama, nama apalagi nama gabungan huruf ya kan? Alamat di sini ada gabungan huruf, ada angka juga. Kemudian apalagi atau kalimat-kalimat. Maka itu kita gunakan string karena dia lebih dari satu digit, gabungan huruf atau gabungan huruf dan angka. Kemudian yang kedua, tipe data objek untuk tipe data waktu dan tanggal. Untuk waktu dan tanggal ini ada date dan kalender ya. Oke, ada pertanyaan nih untuk tipe data pada Java. Ada pertanyaan? Tadi kita sudah bahas komponen OP ada 3, ada kelas, objek, dan metode. Kemudian tipe data pada Java ada 4 ya. Tipe data angka, karakter, boolean, dan tipe data objek. Ada pertanyaan nggak ada? Kalau tidak ada kita coba, ini ada contoh kasus ya. Coba kita bahas bersama. Oke. Ada formnya tentang pendaftaran mahasiswa baru, ada variabel NIK, nama, nilai rata-rata, akreditasi, vaksin, dan biaya pendaftaran. Kira-kira NIK ini tipe datanya apa ini? String. Kenapa string tipe datanya? Gabungan angka. Oke, kemudian apa lagi alasannya? Tidak dikalkulasi. Oke ya, benar ya, baik sekali. Kemudian nama. String. Oke, karena dia gabungan huruf. Oke, gabungan huruf. Nilai rata-rata? Float. Ada float, ada integer tadi. Kalau yang float apa alasannya? Berkoma ya, karena nilainya berkoma, gunakan float. Oke. Kalau yang tadi ada yang jawab integer? Integer atau berkoma? Oke, kembali ke format data aja ya. Jadi bisa jadi format data laporan. Kalau misalnya format laporannya itu rata-ratanya nilai bulat, maka kita bisa gunakan yang integer. Tapi kalau rata-rata biasanya berkoma ya kan, maka kita bisa gunakan float. Oke, kita gunakan float atau double pun sebenarnya bisa, tapi size-nya terlalu besar jadinya kan. Oke. Kemudian akreditasi, karakter, chart. Kenapa? Apa alasannya? Oke, karena dia datanya berupa huruf ya, dan dia karakter tunggal ya, satu digit. Oke. Jadi kalau seandainya akreditasinya ini huruf, berarti kita bisa gunakan char. Tapi kalau seandainya yang misalnya sangat baik, unggul, berarti kita gunakan apa? String. Oke, string ya. Kemudian di sini ada vaksin ya. Kenapa dia data boolean? Oke, jadi karena jawabannya sudah atau belum ya? True atau false. Oke, baik. Vaksin. Kemudian biaya pendaftaran? Float. Oke, yang lain? Integer. Oke, kembali tadi seperti tadi ya, kalau seandainya datanya formatnya berkoma, berarti kita bisa gunakan float. Kalau misalnya formatnya bilangan bulat, kita gunakan yang integer. Oke, benar ya jawabannya. Oke, kita lihat hasilnya. Next string, nama string, rata-rata, double atau float di sini bisa ya.
Kemudian akreditasi char, berarti ini yang huruf. Oke, kemudian yang vaksin boolean, benar. Yang biaya pendaftaran nih integer bisa atau float tadi ya. Kalau dia biaya pendaftaran kita buat berkoma. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk materi kita? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita coba latihan ya. Oke, kita coba latihan. Silakan nanti dikerjakan soalnya yang ini. Oke, ada form data barang. Silakan tentukan apa kira-kira tipe data masing-masing variabelnya. Kemudian setelah itu di-upload ke server kita ya. Oke, foldernya full BP, full nama. Dan jangan lupa sebelum di-upload dirarkan ya. Oke, seperti biasa. Oke, silakan. Waktunya 5 menit ya. Oke, waktu 5 menit. Oke, sudah semua latihannya sudah di-upload ya. Kita lanjutkan materi kita. Kita masuk ke kesimpulan materi kita hari ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Di kita ada materi tentang komponen utama OOP, kemudian tipe-tipe data pada Java. Kesimpulan kita adalah pada dasarnya Object Oriented Programming atau OOP dibangun dari 3 komponen utama ya. Ada kelas, objek, dan metode. Jadi seperti yang Pak sampaikan tadi ya. Kalau seandainya saudara itu ketemu coding dan ada 3 komponen ini, maka bisa dipastikan codingnya OOP. Ya. Dan kemudian yang kedua, pemahaman tipe data di Java bukan hanya tentang mengenal jenisnya, tapi juga tentang bagaimana menggunakan dan mengolah data dengan tepat agar program berjalan efektif, logis, dan optimal. Jadi, kita tidak hanya bagaimana bisa mengatur atau mengetahui tipe data, tapi kita juga bagaimana menggunakan tipe data yang sesuai, ya, yang tepat untuk program yang kita buat. Sehingga programnya itu bisa berjalan dengan efektif dan optimal, ya. Oke, itu kesimpulan materi kita. Kemudian di akhir, ini ada reminder, ya. Ini untuk reminder saja untuk mahasiswa. Ini biasanya selalu kita sampaikan bahwa sebagai mahasiswa ada 2 yang perlu dipahami ya. Oke, ada 2 yang perlu dipahami. Pertama apa? Ingat studi dan yang kedua masa studi. Ingat studi ini apa? Yaitu bagaimana aktivitas perkuliahan saudara semuanya ya. Itu berarti kalau bisa aktivitas berarti melihat kesungguhannya dalam melaksanakan perkuliahan. Oke, apakah sungguh-sungguh atau lalai nanti dengan perkuliahannya. Kemudian diharapkan juga tentu diharapkan nilai yang maksimal ya, nilai yang terbaik. Oke, berarti ingat studi apa? Berarti aktivitas perkuliahan dan diharapkan nilai yang terbaik. Oke. Kemudian berikutnya, masa studi. Ya, masa studi. Jadi kita kalau sebagai mahasiswa yang kuliah di sebuah perguruan tinggi, di universitas, ya, kita perlu memahami ada namanya masa studi. Oke, jadi nggak bisa lagi seperti dulu ya. Kita ingin kuliah santai, ya. Dan kita mau kapanpun tamat boleh ya. Tapi nggak bisa, karena kita ada masa studi. Jadi tentu harapannya semuanya bisa selesai tepat waktu atau secepatnya untuk menyelesaikan studinya di kampus kita ya. Oke. Mungkin demikian perkuliahan kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Dengan berdoa, dimulai. Oke, terima kasih banyak atas kerjasama dan perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah konsep pemrograman berorientasi objek. Melalui proses pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa mampu memahami konsep pemrograman berorientasi objek, mampu mengembangkan program menggunakan konsep OOP, serta mampu menghasilkan solusi teknologi informasi yang bermanfaat. Video pembelajaran ini saya sampaikan sebagai salah satu bentuk dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.